gantian. Gantian sudah. Yang lain jarang masuk. Iya sudah, ayo gantian. Makan cepat masuk. Sekarang masuk ya. Yang sudah masuk. Ayo. Sudah gantian. Yang kecil-kecil. Ayo. Sama satu nanti ini. Sudah. Ayo gantian ya. Sudah masuk. Masuk. Ayo yang belum masuk. Ayo. Anda baru datang yang mana? Dari siapa ini? Ada nggak? Mana? Berapa orang? Dua. Cuma dua ini saja. Bukan. Ayo, masuk. Sekarang masuk ya. Dua ke Sentani. Mana? Sultani. Ayo makan. Ayo masuk. Ayo makan. Jadi kenapa lalu itu menjadi viral, Pak? Kalau dalam pandangan Bapak, apa yang menjadikan itu sesuatu yang wow bagi masyarakat mungkin di Jakarta? Jadi begini, ya waktu itu ada tamu dari Jakarta. Ya. Nah, tamu itu pertama kali ke Nabire begitu. Nah, hari itu memang jatah saya tiap hari ngunjungin ke asrama begitu. Ya. Nah, tiba-tiba dia kaget karena begitu saya turun, anak-anak langsung peluk begitu. Ya. Nah, terus disuting sama dia. Oke. Dari Nabire. Dari ya. Nabire ya. Oke. Ya, Pak. Terus, nah setelah itu sebetulnya itu tahun lalu, fotonya video itu 2019. Nah, nggak tahu bagaimana ini Pak Hari Wijaya yang viralkan itu pas ulang tahun pelayanan kami. Oke. Ya, Pak, kita lagi ngomongin soal ayah, dan kalau saya membaca cerita-cerita kehidupan Bapak di Papua, itu kan luar biasa sekali, Pak. Bapak mendedikasikan hidup Bapak itu di Papua untuk anak-anak Papua, menjadi Bapak bagi mereka gitu ya. Pak, sebenarnya kalau kita kembali melihat ya, saya sebagai Bapak dan mungkin pendengar kita juga banyak sebagai Bapak yang merasa iri sebenarnya. Kok Bapak bisa sih begitu, padahal bukan kepada anaknya sendiri, sementara kita yang kepada anak sendiri aja kadang-kadang nggak sampai segitu gitu. Apa Pak rahasianya, Pak? Rahasianya itu karena kita ini semua orang berdosa, tapi Tuhan datang sebagai ayah, sebagai papa untuk kita semua. Nah, saya ingin meneruskan kasih papa itu kepada semua orang yang memerlukan. Nah, kebetulan anak-anak Papua ini rata-rata sistem keluarga mereka kurang kuat, dan mereka membutuhkan sosok ayah itu. Nah, Tuhan menghadirkan saya untuk mereka seperti itu. Oke, jadi Bapak justru memiliki kekuatan karena ingin menyalurkan ya cinta Tuhan sendiri kepada mereka, gitu ya Pak ya. Pak, sebenarnya apa sih pentingnya figur seorang ayah, seorang bapak bagi pertumbuhan anak? Ya, wow, Heartliner, ini pertanyaan yang maha penting, bukan cuma sangat penting. Ya. Begini, kalau kita melihat fakta, saya akan bahas dari dua sudut, satu psikologis, dua firman Tuhan. Ya. Secara psikologis, papa, ayah, itu memberi rasa aman buat anak-anaknya. Kedua, ayah atau papa itu selalu memberi kesempatan untuk anak itu berkreasi. Yang ketiga, papa itu selalu memberi support, dorongan. Nah, inilah tiga hal yang sangat dipentingkan oleh setiap manusia. Maka itu setan selalu merusak. Maaf, lebih banyak merusak ayah daripada merusak ibu. Gitu ya? Kita lihat fakta di dunia ini. Iya. Nah, secara firman dikatakan juga, dunia ini akan punah, bukan karena perang nuklir, bukan karena tsunami, bukan karena penyakit AIDS. Dunia ini punah karena figur ayah yang dirusak. Itu dari Malaiki 4 ayat 6. Jadi fatal, ya.
kalau kehadiran papa itu tidak ada di hidup anak dalam masa pertumbuhan. Maka nah, Yohanes 14 ayat 8. Pak Yosef bisa bacakan nggak Yohanes 14 ayat 8? Wah, saya lagi nggak bawa Alkitab nih, Pak. Oh, nggak bawa Alkitab. Oke. Hardliner saya akan baca. Ya, ayatnya pendek. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu sudah cukup. Nah, hardliner, kita melihat, ya, bagaimana rasa cukup itu hanya bisa hadir oleh kehadiran seorang ayah. Cukup. Nah, kata cukup itu artinya puas, kenyang. Kalau orang itu bisa menemukan rasa cukup dalam hidupnya, maka orang itu tidak akan cari dosa. Nah, Pak, rasa cukup itu satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu kita, kapan seorang manusia itu puas, kapan seorang manusia itu cukup, kapan seorang manusia itu kenyang. Kalau Papa itu hadir, nah, jiwa manusia yang kosong itu hanya bisa diisi, bisa rasa puas, bisa rasa cukup, kalau Tuhan, kalau Papa itu hadir. Nah, itu Yohanes 14 ayat 8. Itu ayat luar biasa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami. Itu. Nah, maka itu. Ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Banyak orang yang belum tahu ternyata kehadiran seorang ayah itu memberi kecukupan ya, Pak ya. Iya. Nah, cukup itu puas, konten. Wih, artinya itu dalam sekali. Baik. Ada Pak Hari di sini, Pak Hari. Saya minta konfirmasi juga dari Anda. Benarkah kehadiran seorang ayah itu sudah memberikan kecukupan kepada anak? 100% benar. 100% benar ya. Wah, ini berarti peran kita nih luar biasa nih, Pak. Sangat penting. Pak, ini kan di zaman sekarang bapak-bapak ini sibuk nih, mungkin dengan situasi pandemi lagi dan sebagainya, sibuk sekali para bapak ini, Pak, mengurus karirnya, bisnisnya, perusahaannya, masyarakatnya dan sebagainya. Anda punya pesan tidak nih, Pak, kepada para bapak ini? Apa yang menjadi prioritas seharusnya dalam hidupnya? Ya, tidak bisa disangkali, tidak bisa dihindari. Apalagi masa pandemik begini, kebutuhan akan materi atau uang itu sangat-sangat. Tapi, nah, saya akan bicara dari dua sudut. Satu, atas nama anak-anak. Para ayah, para bapak, para papa, saya menyuarakan suara anak-anak. Begini para ayah. Papa, buat kami, kehadiran Papa di hidup kami itu jauh lebih penting daripada uangnya Papa untuk kami. Saya ulangi lagi supaya hardliner mendengar. Saya bersuara atas nama anak-anak. Papa, ayah, kami ingin mengungkapkan isi hati kami. Kehadiran Papa buat kami jauh lebih penting daripada uangnya Papa untuk kami. Lalu yang kedua, saya bicara dari sudut pandang ayah. Betul, harus sebagai suami, sebagai ayah kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Apalagi di masa pandemik begini, banyak di PHK, banyak kesulitan. Tapi tolong para ayah, tetaplah kompak dan sehati dengan istri, maka persatuan akan nyata. Ini nasihat Bapak ini powerful sekali nih, Pak. Dari Timika bergetar sampai Jakarta ini, Pak. Karena sangat relevan sekali dengan kita semua. Betul. Maka itu hardliner di masa pandemik 8 bulan ini hanya ada 2 arah, ada 2 jalur yang terjadi pada setiap keluarga. Kenapa? Begini Pak Yose. Di dunia ini pertama kali dalam sejarah hidup manusia, kalau saya berkata ekstrim, sejak zaman Adam, manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Dipenjara di rumah sendiri. Iya, kita dipenjara loh Pak, ini di rumah sendiri. Nah, suami istri
semua pernikahan di dunia, baru tahun 2020 ini, suami istri punya banyak waktu berdua di rumah dengan anak-anak. Nah, alurnya dua, Pak. Ya. Satu, ke arah positif. Suami istri makin harmonis. Karena kan saling kenal. Ya. Kedua, aduh ini jangan terjadi untuk kita hardliner. Yang kedua, hancur. Karena makin tahu aslinya, ketahuan siapa suami sama ya. Betul nggak Pak Yose? Saya ingin ke Pak Hari dulu ya Pak Daniel. Pak Hari Ya, ini menarik silakan. apa yang diuraikan oleh Pak Daniel ya Pak. Saya kenal baik sama Pak Hari. Saya kenal baik. Saya membaca, saya tahu tentang Pak Daniel dari buku yang ditulis oleh Pak Hari Pak, buku tentang Anda. Itu satu-satunya buku biografi saya. The yang Climber pernah Pak ada di judulnya dunia. Pak. Iya betul. Nah itu Pak Hari yang nulis. Oke. Pak Hari ini, Pak Daniel luar biasa sekali nih Pak, menggetarkan sekali apa yang beliau sampaikan di sore hari ini. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Satu kata yang paling penting dari hidup Pak Daniel adalah fatherhood, menjadi Fatherhood. ayah. Ya, saya sudah melihat berpuluh-puluh tahun kehidupannya Pak Daniel, kiprahnya dan apa yang dia buat, sangat komit dan konsisten dengan fatherhood ini. Dan ternyata itu paralel sekali, Mas Yose, dari grafik dari setiap negara, di mana negara yang berkembang, bertumbuh secara ekonomi, sains, dan teknologi, selalu diikuti oleh keluarga-keluarga yang berbahagia. Nah, dan apa yang dilakukan Pak Daniel ini sangat penting, dan harus bukan diduplikasi, tapi pola ini memang harus lebih diperbanyak di Indonesia. Karena jatuh bangun sebuah bangsa ditentukan oleh jatuh bangunnya sebuah keluarga. Nah, satu-satunya yang sangat penting dan diperhatikan oleh surga dan bumi, oleh negara, oleh setiap orang adalah pembentukan keluarga baru. Saya merasa ini satu misi dari Pak Daniel yang sangat penting, yang harus diwarisi. Pak Daniel, ini saya jadi tergelitik untuk bertanya, karena Anda tadi dikatakan Pak Hari begitu konsisten dengan fatherhood. Pertanyaan saya, what next Pak? Apa yang Anda rasakan belum selesai, belum Anda lakukan, dan akan Anda lakukan? Saya tidak ingin selama saya masih hidup melihat anak-anak kehilangan figur ayah. Itu saya nggak ingin. Karena satu-satunya penyebab anak-anak itu bisa dimangsa dalam tanda kutip ya oleh si jahat. Itu kalau figur ayahnya hilang dari hidup anak. Begitu radikalnya apa yang Pak Hari katakan. Itu betul. Saya sangat radikal. Setan selalu bekerja dan bisa menangkap dengan mudah anak-anak yang nggak punya figur ayah. Tapi setan akan mikir untuk menangkap seorang anak kalau dia dekat dengan ayahnya. Setan nggak berani. Karena nggak mempan. Umpan setan ya untuk menjerat anak-anak nggak akan mempan. Itu contoh kasus-kasus pedofil ya. Kejahatan seksual pada anak-anak itu sederhana sekali. Semua predator itu kurang ajar dan jahat. Itu selalu mengiming-iming yang anak-anak itu butuhkan. Nah, dalam fakta, Pak Yose, anak-anak yang merasa cukup kasih sayang ayah di rumah, nggak akan kena kejerat pedofil. Karena saya punya kok di rumah. Itu fakta. Wow. Jadi sederhana sekali ternyata. Jebakan-jebakan itu sangat sederhana ya sebenarnya. Betul. Tapi dampaknya luar biasa. Luar biasa. Ayah, kita ini jagoan di mata anak-anak. Ayah, kita ini pahlawan buat anak-anak. Ayah, kita ini idola buat anak-anak. Akhirnya, buat anak-anak, segala-galanya adalah papanya. Maka itu jangan gantikan kehadiran kita dengan benda, dengan uang, dengan macam-macam. Kehadiran kita jauh lebih penting daripada materi kita bisa berikan buat mereka. Demikian perbincangan saya dengan Pak Hari Wijaya dan juga Pak Daniel Alexander tentang siapakah ayah.